Selamat pagi Sobat Matematika semua, terima kasih masih menonton channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Yang mana ini merupakan lanjutan dari persamaan nilai mutlak yang sudah kita pelajari minggu yang lewat. Sebelum kita belajar pertidaksamaan mutlak, kita akan disuruh untuk mempelajari pertidaksamaan linier satu variabel. Dan khusus di video ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah tanda ketidaksamaannya, kemudian interval bilangan, kemudian sifat-sifat dasar pertidaksamaan, bentuk umumnya, dan yang terakhir nanti contoh-contoh soal pertidaksamaan linier satu variabel. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar dan tonton sampai habis biar kalian bisa memahami materi ini. Karena ini adalah dasar sekali supaya kita nanti bisa melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai pertidaksamaan yang akan dipelajari selanjutnya. Selamat belajar. Baiklah sobat semua, kita mulai dari tanda-tanda ketidaksamaan yang berlaku di matematika. Ada nanti yang seperti ini, tanda lebih kecil, ini nanti dibaca dia kurang dari, ya. Kemudian ada tanda seperti ini nanti dibaca lebih dari. Kemudian ada tandanya yang seperti ini nanti ada beberapa macam cara membacanya. Yang pertama nanti kurang dari atau sama dengan. Kemudian bisa juga nanti dibaca paling banyak. Kemudian bisa juga maksimum, atau bisa juga nanti dibaca tidak lebih dari. Kemudian ada nanti tanda pertidaksamaan yang keempat, tandanya seperti ini, ya. Ini nanti dibaca lebih dari atau sama dengan. Kemudian bisa juga ini dibaca sedikitnya. Kemudian bisa juga dibaca minimum atau tidak kurang dari. Nah, untuk sobat semua, yang ini nanti paling banyak, maksimum, tidak lebih dari, atau sedikitnya, minimum, tidak kurang dari. Ini nanti akan sering nanti kita temukan ketika berbicara tentang soal-soal cerita. Umumnya yang ini nanti akan kita pakai ketika kita nanti belajar program linier di kelas 11. Baiklah sobat semua, ini kita juga nanti akan belajar mengenai interval bilangan di sini, di mana interval bilangan itu merupakan penyelesaian ataupun solusi dari suatu pertidaksamaan. Saya singkat saja PTS ya, pertidaksamaan, dan sering dikaitkan nanti dengan garis bilangan, atau bisa juga nanti kita buat dia dengan interval bilangan. Contoh yang pertama misalnya ini adalah sebuah garis bilangan. Andaikan ini 2, ini 3, yang ini 4, ini nanti panjang tak terhingga di sini. Kemudian di sini 1, yang ini dia 0. Apabila nanti ada tandanya dia seperti ini, daerah ini diarsir, maka inilah nanti yang kita sebut dengan garis bilangan. Kemudian ada juga nanti yang kita sebut juga dia dengan notasi pertidaksamaan. Ini nanti caranya adalah X lebih kecil daripada 2. Apabila di sini dia bulat kosong, berarti dia nanti seperti ini. Tetapi apabila diisi nih jadi bulat penuh, berarti ini ada tanda sama dengannya. Kemudian ada juga nanti notasi interval. Dia dimulai dari minus tak terhingga sampai dia dengan 2, kan gitu ya, yang ini penulisannya. Karena dia ada tanda sama dengan, maka dia kurung siku. Apabila tidak ada tanda sama dengan, dia nanti kurung biasa. Oke, ini juga sering nanti kita sebut dia dengan interval tertutup. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti dia interval tertutup. Coba contoh soal yang kedua kita buat ya. Sekarang kita mulai dari notasi PTS-nya. Notasinya misalnya, pertidaksamaannya adalah X-nya berada di antara minus 2 dan 6. Oke, lebih besar daripada minus 2 dan kurang dari 6. Berarti kalau kita buat dia ke garis bilangan, bentuk garis bilangannya nanti seperti apa? Kita buat garis bilangannya, andaikan ini adalah minus 2, kemudian ini 6. Sebenarnya di sini ada setelah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, sampai dengan 6 ya. Karena dia lebih besar dari minus 2-nya, berarti dia ke kanan. Kemudian lebih kecil dari 6, berarti inilah di antara. Kita lihat di sini untuk minus 6-nya ada tanda sama dengannya, berarti dia bulat penuh. Sedangkan untuk 2-nya dia bulat kosong.
Oke, inilah bentuk dari garis bilangan apabila yang diketahui adalah atau yang ditanya adalah X-nya di antara -2 dan 6. Apabila misalkan dalam soalnya yang diminta notasi interval, bagaimana dia Bang? Seperti ini, notasi interval, maka bentuknya nanti dimulai dari -2 dan sampai dengan 6. Di sini kan dia bulat kosong atau tidak ada tanda sama dengan, berarti tandanya dia kurung biasa. Karena dia ada tanda sama dengan, maka dia kurung siku. Itu nanti tanda-tandanya ya. Kalau tadi dia kita buat dari garis bilangan dulu, kemudian notasi pertidaksamaannya. Sekarang bagaimana kita merubah dari notasi interval? Apabila diketahui notasi intervalnya, ini misalnya 2 tak hingga. Oke, maka cara menuliskannya dalam garis bilangan adalah ini garis bilangannya, kemudian ada angka 2. Dia, karena dia sampai tak hingga, berarti dia ke kanan nih. Inilah penyelesaiannya. Lihat di sini adalah kurung siku, berarti dia bulat penuh. Diisi dia lingkarannya. Oke, bagaimana kalau kita buat dia dalam notasi pertidaksamaannya? Notasi PTS-nya berarti dia X-nya lebih besar sama dengan 2. Dan ini nanti sering kita sebut dia dengan interval tertutup. Kemudian untuk contoh yang lain, misalkan kita buat lagi notasi pertidaksamaannya yang kita buat nih. X lebih kecil daripada -2 atau X lebih besar daripada 1 misalnya. Kalau ditanya intervalnya ini tertutup atau terbuka, ini interval terbuka ya. Kenapa? Apa bedanya Bang? Tertutup dengan terbuka. Tadi kan sudah kita buat. Kalau dia tertutup berarti ada tanda sama dengannya. Kalau dia terbuka tidak ada tanda sama dengannya. Ada juga nanti kita sebut dia dengan setengah terbuka apabila salah satu tanda pertidaksamaannya itu dia ada yang pakai sama dengan dan satu lagi dia tidak. Nah, apabila untuk contoh soal ini kita buat dia ke garis bilangannya seperti apa kan gitu. Maka garis bilangannya nanti yang ini kita mulai, ingat sebelah kiri itu adalah yang paling kecil, kemudian di kanannya yang lebih besarnya. Oke, dia lebih kecil daripada -2, lebih kecil ingat berarti dia ke kiri ya. Kemudian lebih besar, X-nya lebih besar daripada 1, ini satunya berarti lebih besar, berarti ke kanan. Maka penyelesaiannya kan yang inilah dia. Penulisannya nanti kalau dia dalam notasi interval, ini bisa kita tulis dia dari tak terhingga, berarti minus tak terhingga, -2, dia kurung biasa, atau yang ini dia mulai dari 1 sampai dengan tak terhingga, dia juga kurung biasa. Kenapa kurung biasa? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya atau dia bulat kosong. Coba gambarkan ini ke garis bilangan. Kalau yang seperti ini, maka nanti garis bilangannya dimulai dari -4, kemudian 2. Ingat dia hanya 1, berarti dia di antara nih. Oke, karena dia ada kurung siku, maka di sini dia bulat penuh, yang ini dia bulat kosong. Inilah penyelesaiannya. Dan apabila nih ditanya notasi pertidaksamaannya, maka ini bisa kita tulis X-nya berada di antara -4 dan 2. Di sini ada tanda sama dengannya karena bulat penuh atau di sini kurung sikunya. Jadi lihat ya teman-teman, kalau dia seperti ini berarti tandanya bentuk pertidaksamaannya nanti gini, di antara. Kalau dia ada satu ke kiri, satu ke kanan, berarti dia menggunakan atau. Kemudian kalau dia hanya seperti ini bisa saja lebih besar ataupun bisa saja nanti lebih kecil. Tadi sudah kita bahas mengenai tanda ketidaksamaannya, kemudian mengenai interval-interval yang sudah ada yang biasa kita lakukan di pertidaksamaan. Maka sekarang kita masuk ke sifat-sifat dasar pertidaksamaannya. Sifat-sifat dasar pertidaksamaan ini sering juga nanti dikeluarkan di soal-soal TPA, kemudian TPS untuk masuk PTN. Jadi kalian harus paham sifat-sifat dasar pertidaksamaan ini ya. Yang pertama nanti, jika diketahui A lebih besar daripada B ataupun A lebih kecil daripada B dan ada sebuah bilangan C yang merupakan elemen dari bilangan real, maka nanti berlaku
A ditambahkan dengan C akan lebih besar daripada B ditambahkan dengan C. Kalau dia lebih kecil, ini pun nanti akan lebih kecil. Nah, untuk contohnya bisa kita buat 2 itu kan lebih kecil daripada 3. Ya. Apabila ada suatu bilangan, misalkan tambahkanlah masing-masing ini dengan 1, maka 2 tambah 1 lebih kecil daripada 3 tambah 1. Benar ya? Jadi kalau ada suatu bilangan A lebih besar ataupun lebih kecil daripada B, dan sebuah bilangan yang lain yang merupakan anggota dari bilangan real, maka kalau ditambahkan ke pertidaksamaannya tadi, dan tanda pertidaksamaannya dia tetap. Yang kedua, jika diketahui misalnya A lebih besar daripada B dan ada sebuah bilangan C yang merupakan anggota dari bilangan real, dan ingat diketahui di sini C-nya lebih besar daripada 0. Jika A dikalikan dengan C, maka tetap lebih besar daripada B dikalikan dengan C. Artinya di sini apa? Apabila ada suatu bilangan 3 lebih besar daripada 1 misalnya ya, dan ada sebuah bilangan 2, maka apabila kita kalikan dengan 2, pasti tanda pertidaksamaan dia tidak berubah, itu maksudnya. Dan demikian juga apabila ini lebih kecil, tidak menjadi masalah ya. Kemudian yang ketiga, jika A lebih besar daripada B dan C-nya merupakan anggota dari bilangan real, kemudian di sini C-nya lebih kecil daripada 0. Kalau di sini tadi C-nya positif, di sini C-nya negatif, maka nanti berlaku untuk A lebih besar ya, maka berlaku A kali C, nanti dia jadi lebih kecil daripada B kali C. Oke. Dan kalau dia nanti jadi pembagian, A dibagikan dengan C, itu pun nanti jadi lebih kecil daripada B bagikan dengan C. Dan kalau dia nanti lebih kecil, AC nanti akan lebih besar daripada BC. Kemudian kalau dibagikan pun nanti tandanya juga berubah. Kalau ini tadi kalau dibagikan A per C, itu nanti akan tetap B per C ya. Jadi tidak ada perubahan. Untuk contohnya ini bagaimana Bang? Nah, kita buat 3 lebih kecil daripada 4 misalnya ya. Kemudian ada suatu bilangan minus 1 yang merupakan elemen dari bilangan real, dan ingat minus 1 itu nanti lebih kecil daripada 0 kan gitu. Maka 3 dibagi minus 1 ini pasti akan lebih besar daripada 4 dibagi minus 1. Coba lihat kenapa? Karena minus 3 dengan minus 4 pasti akan lebih besar. Jadi ingat, suatu bilangan apabila dikalikan dengan bilangan positif ya, maka tanda pertidaksamaan dia tidak berubah. Tetapi apabila dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Itu maksudnya di sini. Yang keempat, jika A lebih besar daripada B, lebih besar daripada 0, maka apabila nanti kita kuadratkan, A kuadrat pasti akan lebih besar dari B kuadrat dan lebih besar daripada 0. Kita ambil satu contoh. 2 lebih besar 1 lebih besar dari 0, betul ya? Maka nanti apabila kita kuadratkan 2 kuadrat dengan 1 kuadrat dengan 0, 2 kuadrat itu kan 4, pasti tandanya lebih besar. Ini juga lebih besar. Maka artinya di sini jika ada 2 buah bilangan positif, dia lebih besar daripada 0 dan dikuadratkan, maka tanda pertidaksamaan dia tidak berubah. Yang kelima, jika A lebih kecil daripada B dan lebih kecil daripada 0, maka di sini nanti apabila kita kuadratkan A kuadrat dengan B kuadrat dengan 0 apa hubungannya, maka dia nanti tandanya berubah. Kita ambil contoh. Minus 3 lebih kecil daripada minus 1 lebih kecil daripada 0. Apabila kita kuadratkan berarti ini nanti jadi 9. Di sini dia 1, ini kan minus 3 kuadrat, minus 1 kuadrat, kemudian 0 pangkat 2, 0, tandanya berarti jadi lebih besar. Itu maksudnya ya. Jadi apabila bilangan negatif ya dikuadratkan, maka tanda pertidaksamaannya nanti berubah menjadi lebih besar. Kemudian yang keenam, jika ada 2 buah pertidaksamaan yang positif dan kemudian
ini juga dia positif, C dan D-nya juga positif, maka di sini nanti berlaku apabila A ditambahkan dengan C pasti tetap akan lebih kecil daripada B ditambahkan dengan D, dan pastinya akan selalu positif. Kemudian jika A lebih besar daripada B dan lebih besar daripada 0, dan C-nya lebih besar daripada D lebih besar daripada 0, maka nanti AC akan lebih besar daripada BD lebih besar daripada 0. Oke. Biar lebih paham, coba kita lihat contoh ini. Jika A lebih kecil daripada B lebih kecil dari 0, maka tadi kan sudah berdasarkan sifat-sifat pertidaksamaannya. Apabila ini dikuadratkan, maka tanda pertidaksamaan berubah, ya. Jadi A kuadrat, B kuadrat dengan 0 ini nanti jadi tanda lebih besar, berarti yang ini salah. Oke. Kemudian apabila dipangkat 3 kan, misalkan langsung saja kita ambil satu contoh, minus 2 lebih kecil minus 1 lebih kecil dari 0, kan gitu ya. Kita masukkan kemari, berarti minus 2 pangkat 3 lebih kecil minus 1 pangkat 3 lebih kecil dari 0. Coba kita lihat, minus 2 pangkat 3 adalah minus 8, yang ini minus 1, kemudian ini 0. Berarti ini adalah yang benarnya. Jadi yang lain tidak usah lagi kita cek, atau nanti bisa teman-teman ngecek sendiri untuk C, D, dan E-nya. Kemudian untuk soal nomor 2, X-nya berada di antara minus 3 dan 1, dan Y-nya di antara minus 2 dan 5. Maka X kurang Y nih yang ditanya. Oke, coba kita ulang dulu soalnya ya, biar lebih enak nanti menjelaskannya. X-nya di antara minus 1 dan 3, kemudian Y-nya di antara 5 dan minus 2. Oke, coba kita kurangkan. Ingat, kita kurangkan X kurang Y-nya. Itu kita sesuaikan dengan pilihan jawaban ya. Jadi untuk mengisi di sini dan untuk mengisi yang lebih kecilnya, kita kurangkan saja nilai X-nya. Untuk yang ini nih, minus 3 dikurang 5, hasilnya adalah minus 8. Kemudian yang ini coba kita kurangi, 1 dikurang minus 2 berarti hasilnya adalah 3. Jadi mana yang terbesar antara 3 dengan minus 8? Yang terbesarnya lah kita masukkan di sini, yang terkecilnya yang ini. Sehingga coba kita cek mana jawabannya, yaitu yang D. Oke, sekarang tadi kita masih hanya perkenalan mengenai pertidaksamaannya. Sekarang kita langsung masuk saja ke bentuk umum dari pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya yaitu AX ditambahkan B lebih kecil dari 0. Atau bisa juga nanti dibuat AX ditambah B lebih besar dari 0. Atau bisa juga AX ditambah B lebih besar sama dengan 0. Atau bisa juga AX ditambah B lebih kecil sama dengan 0. Ingat, di sini A tidak boleh sama dengan 0. Cara menyelesaikannya bagaimana? Kita pisahkan X-nya di satu ruas, kemudian konstantanya di tempat yang lain. Jadi apabila seperti ini, yang ini dulu kita selesaikan, maka ini nanti AX lebih kecil dari, pindahkan minus B-nya ke ruas yang lain, maka ini jadi minus B, positif jadi minus B, sehingga kita peroleh X-nya nanti adalah sama-sama kita bagikan dengan A, berarti minus B per A. Seperti itulah cara menyelesaikannya. Sebagai contohnya, coba kita lihat contoh soal nomor 1 ini, solusi dari 3X kurang dari 2X kurang 7. Ingat tadi, pisahkan yang variabel X-nya dan dengan konstanta. Maka pisahkan, operkan 2X-nya ke kiri, berarti jadi kurang 3X kurang 2X. Lebih kecil daripada minus 7. 3X kurang 2X hasilnya adalah X lebih kecil dari minus 7. Inilah solusinya. Contoh yang kedua, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan minus 3 kurang dari 2X kurang 5 kurang dari atau sama dengan 7. Oke, ingat pisahkan konstanta dengan variabelnya. Minus 5-nya operkan ke kanan dan ke kiri, berarti di sini jadi tambah 5, yang ini jadi minus 3 tambah 5. Ini kita operkan ke sini dan kemari. Ya, atau dengan kata lain bisa juga nanti cara membilangkannya sama-sama
kita tambahkan 5 biar habis minus 5-nya di sini. Berarti kanan juga harus tambah 5, yang kiri juga tambah 5. Berarti kita peroleh di sini 7 tambah 5 12. Kemudian minus 3 tambah 5 2. Karena di sini masih ada koefisien dari X-nya yaitu 2, berarti harus sama-sama kita bagi 2 semua. Berarti ini jadi 2X dibagi 2. Ini jadi 12 per 2. Yang ini jadi 2 per 2. Bisa ya kira-kira? Kemudian ini habis X. Yang ini dia 6. 12 bagi 2 6. Kemudian yang ini jadi 1. Berarti solusinya yang inilah dia. X-nya lebih besar daripada 1 dan lebih kecil atau sama dengan 6. Atau bisa juga dibaca X-nya berada di antara 1 dan 6. Untuk contoh soal nomor 3 yang ini. Oke, tadi langkah pertamanya adalah pisahkan variabel X-nya dengan konstanta. Maka bisa kita buat 12 tambah 3X lebih kecil atau sama dengan, ini kalikan dulu ya, 4X ditambahkan dengan 4 kali 2 8. Oke, pisahkan X-nya ke kiri, kita buat konstantanya ke kanan. Maka 3X ini jadi ke kiri, berarti jadi kurang 4X lebih kecil atau sama dengan, di kanan 8, ini pindah ke kanan jadi minus 12. 3X dikurang 4X adalah minus X. Yang ini dia 8 kurang 12 minus 4. Nah, biasakan kita harus membuat koefisien dari X-nya itu adalah positif. Karena di sini masih negatif, berarti ini harus dikali negatif. Kalau dikali negatif, ingat tanda pertidaksamaan berubah ya. Ingat, kalau dikali negatif tanda pertidaksamaan berubah. Ini dikali negatif jadi X, ini dikali negatif 4, tanda pertidaksamaan dari lebih kecil menjadi lebih besar. Ini dia ya. Maka penyelesaiannya di sini adalah X-nya lebih besar atau sama dengan 4. Contoh soal nomor 4. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2X kurang 3 berada dalam interval minus 4 dan 4 katanya. Berarti ingat, kita harus sama-sama tambahkan 3 biar 3-nya habis. Berarti ke kiri dan ke kanan. Kita peroleh 2X-nya tinggal di tengah. Ke kanannya jadi 4 tambah 3. Ke kirinya dia minus 4 tambah 3. Oke, kita sederhanakan dulu. 2X lebih kecil dari atau sama dengan 4 tambah 3 berarti 7. Kemudian yang ini minus 4 tambah 3 minus 1. Di sini koefisien dari X-nya masih 2, berarti harus kita bagi 2. Maka 2X dibagi 2, yang ini jadi 7 per 2, yang ini minus 1 per 2. Ini 2X per 2 adalah X, yang ini tetap saja kita buat 7 per 2, yang ini tetap minus setengah. Jadi inilah jawabannya, X-nya berada dalam interval minus setengah dan 7 per 2. Oke, kita lihat contoh soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan yang ini dan ini. Berarti ada 2 tanda pertidaksamaannya. Harus, kalau ada 2 tanda pertidaksamaan seperti ini nanti yang kita peroleh, berarti harus kita iriskan. Coba kita kerjakan dulu yang pertama. Minus 5 lebih kecil dari 3 kurang 2X dan lebih kecil lagi daripada 1. Berarti ingat, yang X-nya tetap di sini kita buat, berarti minus 2X, 3-nya operkan ke kiri dan ke kanan. Jadi di sini jadi 1 kurang 3, yang ini minus 5 kurang 3. Oke, maka kita peroleh minus 2X lebih kecil, 1 kurang 3 minus 2, minus 3 kurang 5 minus 8. Oke, karena koefisien dari X di sini masih negatif 2, maka kita harus bagikan dengan minus 2 nih. Bagi minus 2 semuanya. Ingat, kalau dibagi negatif maka tanda pertidaksamaan berubah. Sehingga bisa nanti kita peroleh, ini dibagi minus 2 berarti hasilnya nanti jadi X. Ini dibagi minus 2 nanti hasilnya adalah 1. Sedangkan ini dibagi minus 2 hasilnya 4. Mana lebih besar 4 dengan 1? Berarti 4. Jadi ini 4 kita buat di sini. Di sini dia jadi 1. Ya, inilah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua. 3X kurang 2 lebih besar dari 8 kurang 2X. Ingat, satukan dia X-nya yang variabel X di satu ruas. Berarti kita peroleh 3X
ditambah jadinya di sini 2x lebih besar daripada 8 ditambah 2. 3x tambah 2x, 5x lebih besar daripada 10. Sama-sama kita bagi 5, x-nya lebih besar 10 dibagi 5, 2. Ya, karena ada 2 tanda pertidaksamaan, berarti harus kita iriskan. Di sini dia 1, kemudian yang ini 4, ya. Dia di antara, berarti dia seperti ini. Kemudian untuk pertidaksamaan kedua kita buat ini, berarti 2-nya di sini dia lebih besar daripada 2, berarti dia ke kanan. Apabila kita iriskan akan kita peroleh yang inilah dia irisannya. Ini berarti dia irisannya nanti adalah x-nya berada di antara 2 dan 4. Kalau notasi pertidaksamaannya bisa kita buat nanti ini 2,4 dengan kurung biasa. Jadi itulah dia nilai x-nya. Interval T yang memenuhi pertidaksamaan 5T kurang 6 dikurang 2T tambah 3/2. Oke, kita selesaikan dulu yuk. Kita kalikan 5-nya dulu ke dalam. Berarti kita peroleh 5T kurang 5 kali 6, 30 dikurang 2T tambah 3/2 lebih kecil sama dengan 0. Oke, kita kurangkan yang sama variabelnya dan dengan konstanta. 5T kurang 2T berarti 3T minus 30 kurang 3 minus 33/2 lebih kecil dari 0. Sama-sama kiri dan kanan kita kalikan 2, maka kita peroleh 3T kurang 33 lebih kecil dari 0. Ya, karena 0 dikali 2 ya tetap 0. Kemudian pindahkan atau operkan atau tambahkan minus 33 kiri dan kanan, maka kita peroleh 3T sama dengan 33, maka kita bagi 3. 33 dibagi 3 sama dengan 11. Jadi inilah jawabannya. Kalau seandainya penyelesaiannya dibuat dalam interval atau dalam garis bilangan, maka nanti garis bilangannya kira-kira seperti ini. Disinilah dia 11, dia bulat penuh. Karena dia lebih kecil berarti ke kiri. Apabila nanti nih ditanya untuk notasinya, notasi intervalnya, maka bagaimana nih caranya? Dia lebih kecil daripada 11, berarti mulai dari minus hingga sampai dengan 11. Di sini kurung biasa, 11-nya kurung siku karena ada tanda sama dengannya. Jadi bisa saja nanti yang dibuat di penyelesaiannya optionnya adalah yang ini, bisa saja dalam garis bilangan dan bisa saja dibuat dalam notasi interval. Untuk contoh nomor 7, interval n yang merupakan penyelesaian dari ini pertidaksamaannya, maka yuk kita kalikan dulu yang di atas. 4n dikurang 4 dikali 3, 12 ditambahkan 2n ditambah 1/2 lebih besar sama dengan setengah. Biar lebih enak sama-sama kita kali 2 saja ya. 4 tambah 2 berarti 6n, minus 12 ditambah 1 berarti jadi minus 11 lebih besar sama dengan 1. Kenapa 2-nya kita habiskan? Karena sama-sama kita kali 2. Oke, yang konstantanya kita gabungkan ke kanan, maka 1 tambah 11 berarti jadi 12, maka diperoleh 6 lebih besar sama dengan 12 dibagi 6 adalah 2. Inilah dia untuk notasi pertidaksamaannya. Kalau notasi intervalnya, dia dari 2 karena dia lebih besar ya, berarti sampai ke tak hingga. Yang ini dia kurung siku, yang ini dia kurung biasanya. Kalau dalam garis bilangan misalnya, biar lebih paham kita, ini 2 berarti dia lebih besar, berarti ke kanan. Tanda pertidaksamaannya karena ada sama dengan, berarti dia bulat penuh. Seperti itu. Contoh terakhir kita, contoh soal nomor 8, penyelesaian dari pertidaksamaan. 11 kurang 3 dan seterusnya adalah, berarti kalikan dulu ke dalam ya, yang dalam kurung-kurung ini. Maka kita peroleh 11 dikurang 3x minus jadi tambah, 3 kali 5 berarti tambah 15 tambah 6x lebih kecil sama dengan minus 4 tambah
2 kali 4x, 8x, 2 kali minus 7, minus 14 ditambah 6x. Oke. Yang ada x-nya kita operkan ke kiri, yang konstantanya ke kanan. Berarti di kiri jadi minus 3x tambah 6x. Ini oper jadi minus 8x. Yang ini minus 6x lebih kecil sama dengan, tinggal di kanan, minus 4 kurang 14. Dari sini jadi kurang 11. Kemudian jadi kurang 15. 6x dengan 6x habis ya. Minus 3x dikurang 8x berarti jadi minus 11x. Lebih kecil atau sama dengan, yang ini jadi, kalau kita jumlah berarti hasilnya adalah minus 44. Oke, sama-sama kita bagikan dengan dibagi minus 11, maka kita peroleh di sini x-nya di sini jadi 4. Ingat, kalau dibagi negatif maka tanda pertidaksamaan jadi berubah. Maka diperoleh hasilnya x lebih besar sama dengan 4. Atau kalau kita buat ke garis bilangan, maka nanti akan kita peroleh 4 lah di sini. Dia lebih besar berarti ke kanan. Dan dia bulat penuh karena tanda sama dengan. Kemudian kalau dia notasi intervalnya, kita peroleh dia mulai dari 4 sampai dengan tak terhingga. Di sini kurung biasa, yang ini nanti adalah kurung sikunya. Baiklah sobat matematika semua, sampai di sini dulu video kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Di video selanjutnya kita akan membahas pertidaksamaan mutlak, dan saya berharap kalian bisa memahami pembelajaran kali ini supaya di video berikutnya kalian bisa mempelajarinya dengan lebih mudah. Dan buat teman-teman semua, biar channel ini semakin berkembang, saya sangat berharap dukungan dari kalian semua dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya supaya kalian mendapat informasi tentang video-video terbaru saya. Dan silahkan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak karena bantuan kalian sangat berharga buat saya. Selamat belajar dan semoga kita dalam keadaan sehat.